At-Tafkir Al-Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin, Raisatul Muassasah Tahfiz Al-Quran Bait Qur'ani At-Tafkir Al-Ustazah Nurul Hikmah, Raisatul Madrasah Tahfiz Al-Quran Bait Qur'ani At-Tafkir Ustazah Nunung Isnaini, Jami'u Awliya'i Tullab wa Talibat wa Jami'ul Asatidha wal Ustazat wa Jami'ut Tullab wa Talibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, karena berkat keberlimpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi pada acara Matsada hari keempat ini. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Ananda semua, sebelum kita mulai materi inti, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Al-Fatihah. Suratul Ladin. Materi Matsada pada hari ini adalah motivasi penghafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Kurniawati. Sebelum masuk pada materi, coba yel-yelnya dulu ya. Santri Bait Qurani. Wahai dunia, song-song kelahiran Kami pemuda tahfiz perubahan dunia. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Matsada 2020. All belajar, all Order dakwah, all mengamalkan. Takbir. Allahu Coba kurang semangat nih ya. Matsada 2020. All belajar, all mengamalkan. Tepuk Beki ya. Coba. Tepuk Beki. generasi hafal Quran, generasi Musa Syafi'i, Beki generasi ilmuwan generasi Ibnu Sina Beki generasi generasi pemimpin generasi Fatir. Allah. Ibu lihat masih banyak yang belum ngikutin ya. Coba Ananda. Siapa nih? Ananda Nadia. Ya, Nadia, coba. Tenang. Mikrofonnya diaktifkan. Oke, ayo. Tepuk Beki.
B. Ki. Gana rasi Al-Quran. Gana rasi Imam Syafi'i. B. Ki. Gana rasi ilmuwan. Gana rasi Ibnu Sina. B. Ki. Gana rasi pemimpin. Gana rasi Al-Fatih. Masya Allah. Takwir. Allahu Akbar. Coba yang baru-baru Sakina, Bu Zaki. Sakina. Ya, Sakina mana nih Sakina? Sakina nih nunduk Sakina. aja. Sakina. Yuk, coba. Sakina mana Sakina? Ayo semua. Tepuk Beki. Sakina. Beki. Gana rasi Al-Quran. Gana rasi Imam Syafi'i. Beki. Gana rasi Ibnu Sina. Gana rasi pemimpin. Beki. Gana rasi pemimpin. Gana rasi Al-Fatih. Takbir. Allah Akbar. Allah. Coba, Ibu mau tanya siapa tadi yang ikut kajian Ustadz? Raise hand. Siapa? Apa? Mungkin absen, berarti ikut kajian dong berarti. Ya, siapa? Coba. Tangannya perasaan tadi banyak banget ya di grup yang absen kajian Ustadz. Iya, yang absen banyak. Oke, ada Raihan. Terus siapa? Nisa. Siapa lagi yang ikut tadi yang ikut kajian Ustadz? Aman, Saiful, Saya. Niki, ya. Nah, Tas juga ikut. oke. Kita Coba deh Ibu mau tanya Alicia pada Amar. Coba Mar, sampaikan apa yang sudah materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Diringkas, ayo. Amar? Setelah 50 tahun Nabi Nuh dapat sedikit pengikutnya. Ya, orang-orang yang kuat imannya lah yang Nuh berada di dalam kapal. Bahkan keluarganya sedikit. sinyalnya kurang bagus ya. Gitu. Oke, Esa Mas. ada nggak Esa? Esa nggak masuk kayaknya kajian. Kajian, Bu. Ananda. Ada Haris, Asya, Ya. Habib, Malik. Bu ikut ya, Rizky. Ananda Rizky, coba Ananda Rizky, mana Ananda Rizky? Rizky, Ayo, yang Rizky. mikrofonnya diaktifkan. Ya. Rizky, Ya, ya tuh. Jawab pertanyaan Ya, Bu Ana. Rizky. Coba dirangkum apa yang tadi Ustadz sampaikan, materi Ustadz, kajian pagi. Apa aja yang didengar? Apa aja yang didengar? Nggak usah semuanya. Yang terdengar, yang terdengar dan dapat kamu pahami, ya, dipahami. Rizky, Ya. Ini untuk yang tidak menampilkan gambar, tolong ya,
Diaktifkan gambarnya semuanya. Pas. Tampilannya. Pas berarti Bu Ana Rizky. Pas, oke. Lagi. Coba anaknya Randi. Nah, diaktifkan dulu mikrofonnya. Bentar. Kalau menurut saya, yang tadi disampaikan Ustadz, pada saat Nabi Nuh telah mengancam kaumnya, setelah kapal itu jadi, kemudian air-air yang berada dalam bumi keluar, terus air yang berada di langit turun, dan air laut mulai terjadi pasang. Ya, Bu. Nah, oke, Masya Allah. Coba yang lain. Coba yang mau tunjuk tangan siapa yang mau menjelaskan kembali materi pada kajian Ustadz tadi. Banyak banget tadi yang isi absen di sini mengikuti kajian Ustadz. Ya. Bu Ana coba Alicia Bilkis. Oh ya. Alicia Bilkis. Pakai Zoom. Alicia Bilkis. Ketemu Ustadz langsung, kalau pakai FB kan nggak kelihatan. Ya. Alicia Bilkis, Aina Alicia Bilkis. Mikrofonnya diaktifkan, di-mute. Alicia Bilkis. Ada nggak? Mafi ya? Mafi misalnya. Nggak ada. Nggak ada, malah nggak masuk di sini. Oh, ada nih, ada Alicia Ada ya? Bilkis. Alicia Bilkis. Alicia Bilkis. Ya, di-mute dulu. Di unmute. Alicia Bilkis. Pas ya? Nggak ada. Dong. Coba Ananda Nisa. Kelas 10. Ayo Nisa. Nisa emang itu. Iya, Bu. Ayo Nisa. Tentang yang tadi Ustadz Habib ya, Bu. Ya, jelaskan kembali. Tadi kan yang dijelasin sama Ustadz Habib kan tentang ceritanya Nabi Nuh. Yang pokoknya inti dari kisah Nabi Nuh itu yang saya dengar, kan ini pengikut Nabi itu ternyata kan sedikit, nggak banyak. Nah, yang saya dengar dari Ustadz Habib itu intinya kalau kita berdakwah tuh, yang pendakwa yang berhasil itu bukan yang paling banyak pengikutnya, bukan yang paling banyak jamaahnya, tapi gimana cara berdakwah kita gitu, sesuai syariat atau enggak, itu sih yang saya dengar. Yang saya. Masya Allah. Ya Nisa. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Jadi ya. anak ya, ketahuan di sini. Ikut beneran apa ikut bohongan? Kan Bu Nunung selalu sampaikan bahwa bukunya dicatat. Apa yang disampaikan Ustadz. Kayak kita sekolah aja, Bu Nunung aja di rumah ngikutin tuh ada bukunya khusus. Ini kajian dengan Ustadz Habib. Bu Nunung tulis surat berapa, tafsirnya apa, intinya apa, hari, tanggal. Terus sore kalau Bu Nunung nggak ketinggalan dari kampus, dapat lagi hari, tanggal, jam, ayat berapa, intinya apa, tulis. Kan namanya sekolah. Itu kan mata pelajaran wajib yang harus diikuti. Nah, ini berarti harus diingatkan lagi nih, Bu. Ya. Bukunya dicatat. Coba sekarang mau lihat dipersiapkan nggak buku tulisnya, alat tulisnya? Coba diperlihatkan. Nah, ya ikatlah ilmu dengan tuh
tulisan ya. Coba Ibu mau nanya satu nih. Bang Mumtaz kan rajin ikut. Punya catatan khusus nggak sama kajian Ustadz Habib? Tadi cuman mendengarkan, Bu. Selama ini belum pernah nyatet. Nyatat ada sih selama Matsada ini. Selamat Sada. Selama kajian dengan Ustadz, Mumtaz kan rajin tuh. Sebelumnya di Zoom rajin ikut. Sampai tidur-tidur gitu kan. Pertama kali Bu Nunung minta untuk seluruh santri ikut kajian tuh sebelum tahun ajaran baru. Terus kemudian karena nggak bisa lagi masuk Zoom karena Ibu keluarkan pakai ID nggak dikenal, terus kan ikut di Facebook tuh Ibu selalu lihat. Itu nggak dicatat juga? Belum? Cuman mendengarkan. Manusia ini kan terbatas, lemah, ya kan? Apalagi ilmu yang memang tidak, ilmu itu kan sekilas, nggak diulang lagi. Jadi Ibu mohon kalian bisa memanfaatkan itu semua dengan baik. Kita nggak tahu kapan kajian lagi surah Yunus sama Ustadz Habib dan diulang kembali. Kalau kemarin tuh yang nyatet, yang ngikutin, yang menghafal, itu subhanallah dapat, Masya Allah banget ya. Dapat utuh satu surah Yunus, dihafal, dapat terjemahnya, dapat tafsirnya, udah jadi satu buku. Nanti tinggal diingat-ingat, oh yang mau diamalkan mana, yang kira-kira belum paham yang mana. Nah itulah kita belajar. Karena sekarang itu belajar kan seperti ini, dimanapun bisa. Kalau cuma dengar aja, kita tahu kemampuan kita. Makanya kata Bu Ana, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dengan tulisan. Kenapa dulu di sekolah guru ngomong kita harus nulis? Ya kan, dari kelas 1, dari TK, dari SD. Guru nyatet kita harus tulis. Guru ngomong apa kita tulis. Karena untuk mengikat tadi, ketika kita menulis itu ada ikatan batin antara gerakan tangan, pikiran, hati, apa yang ada di dalam catatan. Nah, itu saja Bu Ana ya. Jadi catatannya mulai besok yang belum bisa mengikuti, upayakan bisa mengikuti. Yang mengikuti benar, nggak usah absen juga nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Nah, ilmunya buat kalian, bukan buat Bu Nunung. Silakan Bu Ana dilanjut. Ya, itu ya Nanda semua mau kembali. Jadi untuk pembelajaran online ini bukan hanya di kelas Matsada atau di kelas yang wajib nanti jam 10.30 sampai selesai jam 12, bukan, tapi keseluruhan kalian dari mulai bangun jam 3 sampai nanti selesai laporan, ya, laporan kegiatan itu. Nah, itu untuk pelajaran yang lain pun seperti pelajaran Ustadz, kalau perlu dicatat, ya, karena otak ini tidak bisa merangkum semua apa yang sudah disampaikan, ya. Tentunya kita harus dengan tulisan. Ibarat komputer ya, harus refresh terus, harus data-data itu harus terhitung. Oke, mungkin langsung saja ya pada materi inti, yakni bertemakan tentang motivasi menghafal Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarromah Ustazah Kurniawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Boleh Bu Ana diceritakan sedikit siapa Ustazah Kurniawati dengan keluarganya? Ustazah Kurniawati adalah guru tahfiz Qurani. Beliau Hafizah 30 juz, ya, lulusan IIKI, di Tangerang ya. Kemudian beliau juga mengajar tahfiz Al-Quran beserta tahsin. Pada Ustazah Kurnia, dipersilahkan. Mungkin untuk santri lama sudah mengetahui ya, Ustazah Kurnia nih. Santri baru nanti pembelajaran tahsin akan langsung
diajari ya, diajarkan oleh Ustazah Kurnia. Nah, kepada Ustazah Kurnia dipersilahkan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya Bu Ana? Afwan, Ustazah Kurnia, suaranya kurang terdengar. Suaranya di full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar, Bu. Ya. Kepada Ustazah Kurnia, suaranya bisa dikeraskan kembali, di full kan? Sudah full ya Bu? Bu Kurnia, boleh saran? Semangat ya Bu. HP-nya dideketin aja ke itu, ke Wajib. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar Ananda soleh-soleha semuanya di rumah? Alhamdulillah. Jawabnya Baik. semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan Ibu berharap ya anak-anak semuanya di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Baikani Ustadz Nurul Habib Rahmanuddin MA, yang saya hormati Kepala Yayasan Baitul Qur'an Ustadz Dr. Nurul Hikmah MA, yang saya hormati Kepala Sekolah Baitul Qur'an Ustazah Nunung Isnaini, para guru dan anak-anak semuanya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Matsadah kita hari ini sudah memasuki hari yang keempat. Semoga Ananda semuanya semangat dan terus belajar walaupun di rumah. Semangat Ananda semuanya. Semangat Bu. Semangat Ananda semuanya. Semangat. Semangat. Semangat ya. Bu mau ngetes semangatnya. Santri Baitul Qur'an ini jawab bareng-bareng. Di dunia dan kelahiran kami Saya 2020. Belajar. Mengamalkan. Ya, kalau pada ingat ya. Kalau daripada akan memberikan motivasi menghafal Al-Quran. Atau tidak mungkin kalian semuanya bisa kalau Ibu, apakah itu motivasi? Siapa yang bisa jawab? Apa itu motivasi? Silakan disebut namanya, ya. Motivasi. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Ustazah Kurnia, suaranya bisa di-fullkan lagi. Suaranya tidak terdengar, kemudian terdengar. Gimana? Ya, bentar, Bu.
Ustazah Kurnia. Bu, Ya, suaranya volumenya bisa di kok nggak bisa ya Bu ininya? terputus-putus, kemudian suaranya kurang jelas. Udah full katanya Bu, udah full. Coba dites lagi Bu, tes. Halo, tes, halo. Sudah Bu. Fullnya sudah segitu ya? Ini Coba Anda semua terdengar nggak suara bukunya? Jelas nggak? Agak putus-putus, Bu. Putus-putus. Iya. Putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus, kurang jelas, Bu. Iya, jadi juga suaranya Voice aja ya bukunya. Tadi didekatkan ke itu HP kita. gitu ya Bu ya. Terus yang coba Saya juga suaranya putus-putus ya Bu. Nah. Atau sinyalnya apa gimana? Tapi udah ya, mulai Bu? agak jelas sih Bu, udah mulai jelas suaranya. Ya. Udah, bisa ya Bu, saya mulai lagi. Ya. Didekatkan aja mikrofonnya. Iya. Sekarang pertanyaan dari Ibu, ya. Tadi Ibu jelaskan, nggak mungkin kalian semuanya bisa hadir di sini kalau nggak punya motivasi. Sekarang pertanyaan dari Ibu, apakah itu motivasi? Yang mau jawab silahkan disebut namanya. Motivasi. Siapa yang mau jawab? Nisa? Ada Nisa? Amar? Apa motivasi Mar? Ya, Bu. Apa itu motivasi? Suatu dorongan yang membuat seseorang semangat untuk mengerjakan sesuatu. Iya, bagus sekali jawaban Amar. Semangat atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa tujuan kalian semuanya sekolah di Bait Qur'ani? Nah, ini masing-masing anak pasti punya tujuan. Ya, tujuannya apa sekolah di Bait Qur'ani? Siapa yang mau jawab? Yang mau jawab silahkan disebut namanya. Ayo bisa raise hand. Siapa yang mau menjawab? Tujuan kalian masuk Bait Qur'ani itu apa? Coba deh yang baru ya. Ya Bu, langsung ditunjuk aja Bu Ana. Tunjuk aja langsung fatwa. Tujuan masuk Bait Qur'ani. Untuk menjadi hafiz dan menghafal Quran, Bu. Bu. Ya. Oke, Tujuannya apa tadi? Coba fatwa bisa diulangi. Bu. Menghafal Quran. Menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menghafal Al-Quran. Yang lain lagi. Yang lain tadi siapa tuh? Yang saya, Bu. Siapa ya? Saya Ustazah. Tadi Lobet. Rayana. Langsung sana. Ya Ustazah. Tujuannya Langsung sekolah di aktifkan mikrofonnya. Saya saja dan langsung dijawab. Ya, dijawab. Tujuannya ingin menghafal Al-Quran dan ingin memberi mahkota kepada orang tua. Oh iya, boleh. Tujuannya ingin menghafal Al-Quran dan memberikan mahkota kepada orang tua. Ya, selanjutnya, pertanyaan Ibu yang terakhir.
apa tujuan kalian semuanya menghafal Al-Quran? Nah, tujuan kalian semua menghafal Al-Quran, apa tujuannya? Syifa, coba dijawab Syifa. Tujuan menghafal Al-Quran. Ingin menjadi ulama besar, Bu. Ya, yang lain lagi? Selain Saya, ingin Saya, Bu. ya, Ya, siapa? Silakan. Mumtaz. Mumtaz, ayo dijawab Mumtaz. Untuk bekal di akhirat nanti. ya, untuk bekal di akhirat, boleh. Siapa lagi? Satu lagi. Saya Ustazah. Ya, silakan. Siapa? Siapa? Sebutkan namanya, Nak. Asma Nabila. Asma Nabila, ya. Ya, silakan. Silakan Asma. Tujuannya untuk memberikan kota kepada orang tua dan bisa mengajarkan kepada orang lain. Iya, banyak ya tujuannya. Ada yang mengatakan tujuan menghafal Al-Quran itu bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Ada lagi yang mengatakan tujuan menghafal Al-Quran supaya untuk atau mencari bekal di akhirat. Dan masih banyak lagi. Tapi yang perlu Ibu ingatkan, tujuan dari menghafal Al-Quran itu banyak sekali. Tapi tujuan yang paling utama di dalam menghafal Al-Quran adalah untuk menggapai ridho Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya adalah kita niatkan untuk menggapai ridho Allah. Kalau Allah tidak ridho, maka tidak akan ada keberkahan. Misalnya, pertanyaan dari Ibu, kenapa kamu sholat? Jawabannya kan banyak. Ada yang mengatakan karena aku takut, Bu, masuk ke neraka, nanti dibakar. Ada. Jawabannya salah satunya itu diantaranya. Tapi jawaban yang paling tepat, kenapa kamu sholat? Karena takut kepada Allah dan ingin menggapai ridho Allah. Insya Allah, kalau Allah sudah ridho, apa yang kita lakukan semuanya akan mendapatkan berkah. Makanya hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang motivasi menghafal Al-Quran. Mohon disimak dengan baik, ya, disiapkan Al-Qurannya, buku tulis dan alat tulisnya. Anak-anakku sekalian, ada amalan, ya, ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman. Ibu ulang lagi. Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar Bu Kurnia, suaranya hilang, bener nggak? Iya, hilang. Iya, suaranya hilang. Bentar ya, Nak ya, sabar ya. belum di akhirat. Ya, itu yang pertama. Bu Kurnia, mohon maaf. Tadi suaranya menghilang, jadi yang pertama mohon diulang kembali. Diulang kembali, Ustazah. Oh ya. Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman. Akan tetapi bisa memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama dunia akan dijamin oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih hidup di dunia. Hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Apalagi di akhirat, ya. Dan tidak hanya itu. Di alam kubur, nanti ketika kita meninggal dunia,
Di alam kubur pun itu akan dipelihara jasadnya oleh Allah. Akan tetap utuh jasadnya sampai hari kiamat, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat anak-anakku semuanya, ketika kita nanti meninggal dunia, status kita itu akan menjadi bangkai. Semua makhluk hidup yang mati, maka statusnya akan menjadi bangkai. Bangkai bau enggak? Ibu tanya, bangkai bau enggak? Bau. 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 Sudah menjadi bangkai, akan banyak binatang yang memakannya. Banyak ulat, banyak belatung. Menjijikkan enggak? Menjijikkan. Tapi nanti di alam kubur, orang ini akan dipelihara oleh Allah jasadnya. Akan tetap utuh sampai datangnya hari kiamat. Ya. Dan di hari kiamat, nanti ketika dihisab, diberikan oleh Allah mahkota penghargaan dalam kepalanya. Ingat ya, diberikan mahkota oleh Allah. Selain itu, diberikan gelang-gelang emas, dipakaikan jubah kehormatan. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, ia diperkenankan menggandeng kedua orang tuanya. Menggandeng ibunya yang telah melahirkannya. Menggandeng bapaknya yang selama ini telah bekerja keras untuknya. Bagi yang sudah bersuami istri, dia akan menggandeng pasangan hidupnya. Bagi yang sudah punya anak, akan menggandeng anak keturunannya untuk masuk ke dalam surga secara bersama-sama. Semuanya ini akan dipimpin oleh orang ini masuk ke dalam surga. Dan surganya bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Coba anak-anak semuanya, bisa diulangi lagi kah tadi apa yang Ibu sampaikan? Amalan ya, amalan yang bukan hanya sekedar meningkatkan iman. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Hidupnya dijamin, diberikan kemudahan oleh Allah di dunia. Apalagi? Halo? Ayo nak. Mana ya? Langsung tunjuk aja, Bu. Saat di alam kubur, jasadnya dijaga, Bu. Iya, di alam kubur jasadnya tetap utuh. Yang lain lagi, siapa? Diki. Diki mana Diki? Maaf Bu, tadi saya baru masuk lagi nih Bu. Oh. Yang lain? Ulin, coba Ulin. 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 Tadi utuh. Terus yang lain lagi? Itwar. Kalau bisa dicatat ya. Diberikan mahkota. Iya, diberikan mahkota di kepalanya. Terus yang lain lagi? Bisa menggandeng kedua orang tuanya, Bu, ke dalam surga. Iya, menggandeng kedua orang tuanya. Terus? Dikasih gelang. Dipakaikan gelang-gelang emas. Terus? Nathan. Pakaian kehormatan. Surga. Udah, mahkota kehormatan yang paling tinggi. Masuk ke dalam surga yang tingkatannya paling tinggi. Disambut malaikat, Bu. Dikasih jubah. Dikasih jubah kehormatan. Oleh malaikat di depan pintu surga. Ya. Amalan apakah ini? Ada yang tahu? Amalan apakah ini? Yaitu amalan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Siapakah orang-orang
Quran itu? Siapa orang-orang yang mencintai Al-Quran? Silahkan, siapa yang tahu? Habis. Siapakah orang-orang yang mencintai Al-Quran? Yaitu Ahlul Quran. Dan siapakah Ahlul Quran itu? Siapa Ahlul Quran itu? Ada yang bisa menjawab? Siapa Ahlul Quran? Ahlullah. Siapa? Orang yang Ahlullah fil menghafalkan dan mendakwakan Al-Quran. Ya, orang yang mendakwahkan Al-Quran. Siapa lagi yang bisa menjawab? Siapakah Ahlul Quran itu? Atau apakah Ahlul Quran itu? Orang yang menjaga dan menghafalkan Al-Quran. Iya, orang yang menjaga dan menghafalkan Al-Quran. Boleh. Ahlul Quran itu banyak. Mengamalkannya juga. Ya, mengamalkan juga. Ahlul Quran, ingat, Ahlul Quran adalah orang-orang yang hidupnya senantiasa bersama Al-Quran. Orang-orang yang lidahnya selalu basah dengan suara Al-Quran. Orang-orang yang hatinya dihuni oleh Al-Quran. Dan orang-orang para penghafal Al-Quran. Itulah yang disebut Ahlul Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Ada janji Allah yang hanya diberikan kepada penghafal Al-Quran. Ya, ada janji Allah yang hanya diberikan kepada penghafal Al-Quran. Mau sehusuk apapun sholatnya, sebanyak apapun puasanya, ya, mau serajin apapun bangun malam dengan tahajudnya, kalau dia tidak mengamalkan ini, yaitu amalan menghafal Al-Quran, maka dia tidak akan mendapat janji Allah. Jadi ada satu janji Allah yang diberikan kepada penghafal Al-Quran saja, tidak diberikan kepada yang lain. Satu janji Allah yang diberikan kepada penghafal Al-Quran saja. Apa itu? Paling minimal, penghafal Al-Quran akan disediakan surga spesial yang masuknya dengan menggunakan perhiasan yang istimewa. Dari mana, Bu, dalilnya? Kok Ibu bisa mengatakan bahwa penghafal Al-Quran itu diberikan surga spesial? Dipakaikan perhiasan yang istimewa. Mana dalilnya? Nah, Ananda semuanya, silahkan dibuka Al-Qurannya dalam surat Fatir ayat 32 dan 33. Bawa Al-Quran? Bawa, Bu. Ya, silahkan dibuka Al-Qurannya surat Fatir. Semuanya dibuka, Nak. Buka Qurannya. Surah Fatir. Ayat berapa tadi, Bu? Surat Fatir, juz 22, dilihat. Surat ke-35. Surat Fatir ayat 32 dan 33. Sebelum Yasin. Surat ke-35. Silahkan dibaca. Siapa yang mau baca? Ya, siapa yang mau baca? Ayat 32 dulu. Ersa, coba Ersa, baca Nak, Ersa. Bu, ayat berapa? Ayat 32. Hah? Ayat 32. Surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratna al-kitaba alladzi istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fawzul kabir.
khabir. Beserta terjemahnya. Sadaqallahul azim. Terjemahnya sekalian dibaca. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah yang demikian itu adalah karunia yang besar. Udah, Bu. Dari surat Fatir ayat 32. Nah, di sini ada 3 jenis penghafal Al-Quran. Afwan, Ustazah Kurnia, suaranya bisa di-fullkan lagi volumenya. Apa sinyalnya kali ya, Bu? Dekatkan lagi. Bu, sinyalnya ya, Bu? Udah, Bu? Ini aja. Ini udah saya Didekatkan dekatkan. aja handphonenya. Sudah, Bu? Masih kurang, coba, Bu. Ada 3 jenis penghafal Al-Quran. Ya. Yang pertama adalah faminhum zolimul linafsi. Nah, itu di ayatnya ada itu. Ladzina stofaina min ibadina faminhum zolimul linafsi. Apa itu faminhum zolimul linafsi? Yaitu penghafal Al-Quran yang zolim pada dirinya. Al-Quran yang sudah dia hafal, ya, tidak bisa diamalkan. Boro-boro buat dirinya, apalagi buat orang lain. Ini namanya zolim pada diri sendiri. Misalnya, ibu ngajar. Ya, ibu selama ini emang ngajarnya di Bait Qur'ani ya. Ibu mengajar. Ibu mengajar pastinya dikasih upah oleh Bait Qur'ani. Tapi ibu mengajarnya asal-asalan. Mau anaknya nyambung apa enggak, masa bodoh. Ketika ibu menerangkan, anaknya keluar masuk, ibu biarkan saja. Kira-kira ibu disebut zolim enggak? Halo? Zolim. Al-Quran juga begitu. Al-Quran yang sudah dihafal, tidak diamalkan isi kandungan Al-Quran, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita termasuk orang yang zolim. Zolim dengan siapa? Ya, zolim dengan diri sendiri. Kalau Al-Quran nggak kita baca, nggak masalah. Karena emang Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia yang mau membacanya. Itulah jenis penghafal yang pertama, aminhum zolimul linafsi, yaitu penghafal Al-Quran yang zolim pada dirinya. Yang kedua, lanjutannya adalah waminhum muqtasid. Ini yang tingkatan tengah-tengah. Waminhum muqtasid ini orang yang cukup dengan amalannya. Al-Quran yang sudah dia hafal, cukup dia praktekkan untuk dirinya sendiri, tidak bermanfaat untuk orang lain. Ini namanya waminhum muqtasid. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini yang bisa kita contoh. Orang yang menghafal Al-Quran, yang bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kebaikan. Selain Al-Quran itu bermanfaat untuk dirinya, juga bermanfaat buat orang lain. Dia siarkan, dia berdakwah kepada masyarakat. Inilah sabiqum bil khairati biiznillah. Kira-kira termasuk jenis penghafal Al-Quran yang manakah kita? Itu nanti diri kita masing-masing yang bisa menentukan. Ya, ada berapa tadi jenis penghafal Al-Quran? Ada berapa, Nak? 3. Ada? Ya, Bu. 3. Coba disebutkan. Pertama. Yang pertama, faminhum zolimul linafsi. Menjelaskan. Al-Quran yang zolim pada diri.
Nah, terus Yang kedua ada yang pertengahan. yang kedua pertengahan, berarti dia orang yang cukup dengan Amalnya sendiri. Yang ketiga terus berlomba-lomba dalam kebaikan. ya. Apa itu? Yang berbuat kebaikan. membuat kebaikan dengan izin Allah. Sabikum bil khairati bismillah. Di samping Al-Quran itu bisa bermanfaat dirinya, juga bermanfaat juga buat orang lain. Nah, bisa dilanjut ayat 33-nya. Surat Fatir ayat 33. Dilanjut lagi, coba dibaca. Coba Ananda. Abdul Malik mana nih? Abdul Malik. Abdul Malik. Ya, Bu. Ya dibaca, Nak. Ya. Silahkan dibaca ayatnya. Al-Fatir ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahibi waluduan walibasuhum fiha harirun. Terjemahnya Harir. Terjemahnya Mereka akan mendapat surga mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Iya, itu surat Fatir ayat 33 adalah janji Allah kepada para penghafal Al-Quran. Orang-orang yang mampu menghafal Al-Quran dengan cara yang baik, bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang ada di dalamnya, maka langsung dijanjikan oleh Allah dengan satu tempat surga spesial dengan hiasan yang akan hadir di dalamnya. Apakah surga itu? Di situ surganya yaitu Jannatu Adenin, yaitu surga Aden. Jannatu Adenin yadkhulunaha. Surga Aden. Dan ketika masuk surga, dia akan dihiasi dengan perhiasan yang istimewa. Yuhallawna fiha min asawira min zahabi walu'lu'an. Seperti apa hiasan yang istimewa itu? Akan dipakaikan gelang-gelang emas, kilatan-kilatan emas, pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi janji Allah kepada penghafal Al-Quran yang pertama tadi dijanjikan oleh Allah surga spesial, surga khusus, yaitu namanya surga Aden. Terus dihiasi dengan perhiasan yang istimewa dengan gelang. Selanjutnya, janji Allah kepada penghafal Al-Quran, dia bisa mengajak atau merangkul kedua orang tuanya, merangkul pasangan hidupnya, merangkul keturunannya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan keterangan ini? Nanti Anda bisa dilihat, dibuka Al-Qur'annya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Silahkan dibuka ayat 24. Silahkan dibuka Al-Qur'annya surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Ada yang sudah dapat surat Ar-Ra'd? Ayat 23 dan 24. Siapa yang mau baca? Ayo Ananda, siapa yang mau baca? Angkat tangan ya, raise hand. Surat apa Ustazah? Surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ya, surat Ar-Ra'd itu surat yang ke-13. Juznya juga juz 13. Ayat 23 dan 20. Silahkan dibaca.
ayat 23. Saya Ustazah. Ya. Ananda siapa tuh? Sebutkan namanya, Nak. Asma Nabila. Iya, Asma Nabila. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu anis sabil. Ar-Ra'd ayat 23. Ar-Ra'd ayat 23. Iya. Ya, 23 berarti? Oh ya. Jannatu adnin. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbal. Sadaqallahul azim. Sekalian terjemahnya dibaca. Dibaca terjemahnya. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Iya. Di surat Ar-Ra'd dengan surat Fatir itu sama-sama awal ayatnya adalah Jannatu adnin yadkhulunaha. Bahwa penghafal Al-Qur'an itu bukan surga khusus atau surga spesial yang namanya surga Aden. Tapi bedanya kalau yang di surat Fatir ayat 33 sama-sama depannya Jannatu adnin ya. Awal ayatnya sama-sama Jannatu adnin yadkhulunaha. Yang di surat Fatir itu penghafal Al-Qur'an akan dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Sedangkan di surat Ar-Ra'd ayat 24 itu dijelaskan bagaimana caranya dia masuk, gitu ya. Yang di surat Ar-Ra'd itu dijelaskan bagaimana caranya penghafal Al-Qur'an itu masuk surga. Nah, jadi tadi sudah Jannatu adnin yadkhulunaha. Kalau yang di Al-Fatir tadi yuhallawna fiha min asawiramin, dengan dipakaikan kilatan-kilatan emas. Tapi di surat Ar-Ra'd setelah Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, dia akan bisa menarik atau mengajak kedua orang tuanya atau kalangan orang-orang saleh dari kedua orang tuanya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, yaitu pasangan hidupnya. Wa zurriyatihim, yaitu anak keturunannya. Nanti dilanjutkan ke ayat yang berikutnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbadar. Ketika nanti dia masuk surga disambut oleh seluruh malaikat dengan mengucapkan selamat atasmu, bahwa ini adalah atas perjuanganmu ketika kamu di dunia. Jadi dari waman sholaha min abaihim ini maksudnya kalau kedua orang tuanya beriman kepada Allah, kemudian ia beramal soleh, walaupun orang tuanya tidak hafal Al-Quran, ia berbuat taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, maka ia bisa dirangkul oleh anaknya yang penghafal Al-Quran. Begitu juga pasangan hidup. Ketika suaminya bukan penghafal Al-Quran, bisa ditarik oleh istrinya yang hafal Al-Quran. Selagi
suaminya itu masih beriman kepada Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana penghafal Al-Quran itu masuk surga? Bagaimana cara menghafal Al-Quran itu masuk surga? Ini difirmankan ya. Wakor. Baca bacaan Al-Quran itu dan ketika kamu di dunia. Baca bacaan Al-Quran itu saat kamu di dunia. Dan dengan bacaan itu silahkan kau naiki tingkatan surga. Kita baca 3 ayat, maka akan naiklah tingkatan surga kita. Kita baca lagi 5 ayat, maka akan naik lagi tingkatan surga. Begitu seterusnya, begitu yang terakhir kita berhenti, maka disitulah tingkatan surga kita yang terakhir. Ya, di situ tingkatan surga kita yang terakhir. Dan tingkatan yang paling tertinggi adalah tingkatan yang 30 juz. Tingkatan yang paling tinggi dan tingkatan yang paling baik. Ketika dibacakan Al-Quran 3 ayat, naik lagi tingkatan Al-Qurannya, tingkatan surganya. Dibacakan lagi 5 ayat, akan naik lagi tingkatan surganya. Seperti biasa kita baca Al-Quran seperti di dunia. Kita baca lagi 5 ayat, akan naik, terus naik, dan terus naik. Dan ada sebagian yang menyampaikan ya bahwa pada saat itu ada orang-orang penyesalan. Masya Allah, masuk surga coba. Masuk surga menyesal, coba kita bayangkan. Kalau masuk neraka menyesal, nah kita biarin aja. Ini masuk surga menyesal. Masuk surga menyesal. Kenapa? Karena setiap bacaan Al-Quran yang dibacakan makin bertambah banyak, maka akan semakin tinggilah tingkatan surganya. Begitu dibacakan bacaan Al-Quran tadi, lalu masuk pintu surga saja, kata Nabi apa? Wala uzunun sami'at, nggak pernah didengar kisahnya. Wala ainun ro'at, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah dilihat di bumi. Wala khotaro ala qalbi bashar, tak pernah terbayangkan sampai kapanpun di dunia. Nggak ada yang sebanding kenikmatannya. Subhanallah, itulah janji Allah kepada para penghafal Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran, ya tadi Ibu katakan 5 ayat, akan naik tingkatan surganya. Begitu berhenti bacaannya, fa'in akhira qiraatika akhiru manzilatika. Akhir dari bacaanmu, disitulah surgamu. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Sekarang kita kembali kepada surat Fatir ayat 33. Di situ disebutkan yuhallawna fiha, bahwa penghafal Al-Quran akan dipakaikan perhiasan yang istimewa. Lalu apa kata Al-Quran? Allahumma hali. Al-Qurannya berbicara. Allahumma hali. Ya Allah, tolonglah hiasin orang ini. Orang penghafal Al-Quran ini dengan yang bukan penghafal Al-Quran. Al-Quran itu meminta agar penghafal Al-Quran itu dibedakan dengan orang-orang yang bukan penghafal Al-Quran. Tajul basu ilaihi tajul karom. Maka akan dipakaikanlah mahkota kehormatan di kepalanya. Ya, akan dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan mahkota kehormatan, ia mempunyai orang tua. Yang kedua orang tuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh, maka Allah langsung menghadiahkan kepada orang tuanya mahkota khusus yang langsung dipakaikan oleh anaknya tercinta. Sudah dipakaikan mahkota, Allahumma hali, ternyata Al-Qur'annya masih ngomong lagi. Allahumma zidhu, tambah lagi ya Allah. Allahumma zidhu, tambah lagi ya Allah. Tetap Al-Quran itu dibedakan dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Lalu apa? Fayul basu ilaihi libasal karom. Maka dipakaikanlah jubah kehormatan di badannya. Ingat, tadi yang pertama, fayul basu ilaihi tajul karom.
Dan yang kedua adalah fayul basu ilaihi libasul karom. Kalau orang yang ahli puasa, dia akan masuk surganya lewat satu pintu, yaitu khusus pintu ahli puasa saja yang disebut dengan ar-royan. Kalau dia ahli sodako, masuk surganya hanya lewat satu pintu, yaitu pintu ahli sodako. Kalau dia ahli tahajud, masuk surganya juga hanya satu pintu, yaitu pintu ahli tahajud. Tapi penghafal Al-Quran masuk surganya dengan melewati semuanya, semua pintu, dengan disambut oleh malaikat dengan mengucapkan selamat padanya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ingat kalimat ini, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan penghafal Al-Quran. Ibu ulangi lagi. Allah tidak akan pernah meninggalkan penghafal Al-Quran. Ingat, ketika kalian ingin menghafal Al-Quran, niatkan dengan niat yang ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua, ingin membahagiakan kedua orang tua. Ya. Kalau Ananda semuanya punya motivasi yang kuat untuk menghafal Al-Quran, insya Allah ya itu akan menjadi mudah untuk menghafalkannya. Dan yang terakhir, kalau Anda semuanya ingin motivasi yang lebih kuat lagi, yang lebih cepat lagi, ada satu amalan. Niatkan bahwa kalian menghafal Al-Quran selain menggapai ridha Allah adalah sebagai bakti Ananda semua kepada orang tua kalian semuanya. Ingin menjadi ahlul Quran, ingin menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Mungkin saya di sini dulu ya. Dari Ibu. Apa pada ngantuk kali ya? Enggak, Bu. Halo? Sesi pertanyaan kali ya, Bu ya? Oh, silahkan kalau yang mau bertanya. Pada Nanda dipersilakan yang ingin menanyakan tentang materi motivasi menghafal Al-Quran. Rayana. Rayana. Oke, Nanda Rayana. Apakah kalau di surga ada nanti Rasulullah dan para sahabat menemui kita? Terima kasih, Ustazah. Apakah di surga dan nanti Rasulullah dan para malaikat menemuin kita? Malaikat menemui seorang penghafal Quran. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu, Ustazah Kurnia. Apakah seorang penghafal Quran yang masuk surga bisa menemui Rasulullah dan para malaikat di surganya nanti? Maaf, Ustazah, dan para sahabatnya. Dan para sahabatnya, oh ya, dan para sahabatnya. Ya, itu sudah dipastikan. Sudah dipastikan. Juga bertemu dengan para sahabat dan para Kurnia, suaranya kurang terdengar, volumenya. Halo? Nah, baru ini tes ya. Sudah pas. Ya, sudah dipastikan ketika ini bagi penghafal Al-Quran, sudah dipastikan bisa bertemu dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para keluarga, gitu ya. Karena orang penghafal Al-Quran ini, ya, nanti dia masuk surga, itu nanti ada dikasih tanda. Masuk surganya, dia paling depan. Dia bisa menggandeng orang-orang yang di bawahnya. Dia katakan sama orang-orang yang sebelah-sebelahnya, maksudnya, aku duluan ya masuk surganya. Aku duluan ya masuk surganya, gitu. Dan sudah dipastikan. Karena emang orang-orang yang penghafal Al-Quran ini sudah dijanjikan
selain emang dicintai Allah, juga dicintai oleh Rasulullah. Ya, itu sudah dipastikan bertemu dengan Rasulullah. Mungkin untuk ibu-ibu ada yang mau menambahkan? Halo? Mungkin siapa yang ingin bertanya lagi, Anda semua? Jadi orang yang bukan penghafal Al-Quran saja, nanti di akhirat itu juga akan bertemu dengan Rasulullah. Dengan cara apa? Akan cara mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi, kapan sih mendapatkan syafaat Rasulullah itu? Ya nanti mendapatkan syafaatnya itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ini yang bukan penghafal saja akan bertemu dan ditolong oleh Rasulullah. Kalau ditolong, pasti ketemu. Gitu ya, dengan mendapatkan syafaatnya. Cuman waktunya yang berbeda-beda. Kalau yang penghafal Al-Quran, apalagi? Kira-kira seperti itu. Halo? Jelas Anda gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Insya Allah. Boleh ya Bu Nunung coba ikutan. Boleh sharing nih, sharing berbagi pengalaman. Apa sih kendalanya mungkin, atau punya tips-tips yang mungkin bisa berbagi untuk teman-teman yang lain yang sudah menyelesaikan 30 juznya, sehingga bisa memberikan motivasi untuk yang lain. Yuk, sharing yuk. Yang baru saja menyelesaikan 30 juz di pondok, di Beki, coba Bu Nunung mau dengar. Adik-adiknya Sharingnya. kasih motivasi. Coba Ananda Luna. Ayo dong, berani. Generasi Al-Fatih. Suruh cerita pengalaman, harus disuruh. Nadia, oh ya, Luna, ayo Luna, sharing. Pengalamannya, Bu. Bu, ceritain pengalamannya. Ya, di sharing aja. Kamu mau kasih motivasinya, tips-tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama motivasinya sama kayak yang tadi Bu Kurnia jelasin, harus karena ingin ridhonya Allah, mau surganya Allah, terus juga sebagai bakti kita, supaya kita bisa ajak orang tua kita, terus semua keturunan kita ke surga adil nanti. Terus tipsnya, karena di Bait Qur'ani kita pakai metode jari matika, insya Allah itu bisa mudahin kita dalam menghafal, buat mutkinin hafalan juga insya Allah bisa pakai metode jari matika yang Ustaz Habib ajarkan buat kita semua. Dan dengan penuh kesungguhan dalam menghafal. Sudah Bu, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, siapa lagi yuk? 30 juz. Apakah kemudian kalau kita sudah
berniat, udah karena Allah, udah ngikutin semua. Datang nggak rasa malas, datang nggak godaan untuk tetap berbuat maksiat. Nah, apa yang dilakukan ketika itu datang? Yuk cerita yuk. Nanda Alifia, ini Alifia. Atau Abil mau share Abil? Ayo Abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran ini adalah sebuah kemuliaan yang terbesar. Makin hari pasti kalau kita selalu bersama Al-Quran akan merasa tenang. Tapi ada kalanya nanti kita akan pecah atau terputus atau ingin sekali melalaikannya atau malas. Nah, itu caranya bagaimana? Kalau saya menyadari bahwa Al-Quran ini bersifat pencemburu. Jadi, segala sesuatu yang menimbulkan maksiat, saya usahakan akan selalu 100% saya tinggalkan. Dan cara keduanya, saya biasanya menonton kajian-kajian atau kata-kata motivasi dari ustadz-ustadz. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan ngapain ya? Sultan sama Rizky kalau mau bercanda silakan live sekarang. Silakan live sekarang ya. Masya Allah, susah ya Bil ya? Berapa tahun Bil? Mau hafalnya berapa tahun Abil? 13. Kapan kamu mendapatkan feel kamu harus sungguh-sungguh dalam menghafal itu? Kapan muncul rasa bahwa aku tuh butuh sama Quran dan aku harus menyelesaikan Quran ini? Hafalan ini. Saat sudah mulai malas atau ingin terlalaikan Al-Quran, saya mulai menyadari semua itu adalah hal yang salah. Kelas berapa? Alhamdulillah sudah menaiki kelas 3 sanawiyah. Jadi muncul rasa malasnya kelas berapa? Bosannya kelas berapa? Kamu kan dari TK hafal Quran. Nggak terdeteksi. Kadang bosan, kadang tidak. Oke. Ibu tanya lagi, Sipa. Ibu tanya ini karena yang Ibu tahu perjalanannya. Siva, aktifkan mikrofonnya. Ya, Bu. Gimana sih, Pak, kamu ceritanya? Sampai keluar, terus masuk lagi ke BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngafal Quran dari TK. Perjalanannya cukup panjang ya, ngafal Quran. Mulai dari semangatnya sampai ada rasa malas. Itu sampai rasa jenuh tuh kadang sering hadir kan, rasa jenuh ngafal Quran. Sampai sempat keluar dari bait Qurani. Ternyata pas sekolah di tempat lain itu beda banget. Menghafal Qurannya juga hafalannya makin menurun. Terusnya itu benar nggak ada tambahan hafalannya. Apa motivasi Sipa untuk kembali ke BQ? Motivasinya bait Qurani itu pokoknya apa ya?
benar-benar itu mengajarkan saya berapa pentingnya untuk menghafal Al-Quran. Pokoknya rasa malas tuh sering banget datang deh. Perjuangan itu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tanya lagi 1 atau 2 orang. Diki, kenapa kamu jadi santri Beki lagi? Ada jawaban. Anda. Ya, Dengar pertanyaan Bu Nunung tadi? dengar. Ya. Apa? Karena ingin masih punya motivasi untuk kedepannya di Bait Qurani. Sama kalau sekolah di luar atau pindah gitu, takut hafalannya nggak terjaga. Berapa sehari kamu itu murojaah? 2 sampai 1. 2 sampai 1 apa? 1 ayat, 2 ayat. Jus, Bu. Istiqomah nggak? Insya Allah. Apa yang membuat kamu harus berpikir itu istiqomah? Kamu di pondok susah banget Nung lihat. Pengen berubah aja, Bu. Siapa yang mungkin dari yang baru, yang sudah punya hafalan, siapa? Yang akhwat, yang punya hafalan? Pasal sabu. Siapa? Yang dari MI Beki. MI Beki ini nggak ada suaranya, Bil, adik-adikmu nih. Semuanya terkunci. Kalau ditanya nggak tahu. Yang dari luar Beki, coba Bu Nunung mau dengar. Fabian, dari mana nak kamu? Sekolahnya? Dari Min, Bu. Dari? Min. Min. Oh, Fabian punya hafalan nggak, nak? Hafalan di sekolah itu Min, Bu. Ya, hafalan Quran punya enggak? Berapa juz atau surah? Punya. Hafalan surah apa? Juz berapa? Anisa. Anisa. Berapa lama kamu menghafal surah Anisa? Nggak tahu deh, Bu. Apa yang kamu rasakan ketika menghafal Al-Quran? Senang, bisa lebih memahami isi Al-Quran, Bu. Memahami isi Al-Quran. Jadi sudah paham isi surah Anisa ya, kurang lebih ya. Lihat lagi nih. Malik dari mana, nak? SDIT, Bu. SDIT punya hafalan, nak? 1 juz, Bu. Juz berapa? Juz 30. Mulai kapan menghafalnya? Dari kelas 1. Di kelas 1. Juz 30. Gimana rasanya punya hafalan 1 juz 30? Senang. Terus? Bahagia. Apa kendalanya saat menghafal? Capek. Ngantuk. Itu aja. Disuruh apa diingatkan orang tua atau keinginan sendiri atau karena ada dari sekolah? Pertamanya diingatkan dulu. Sudah itu keinginan. Masya Allah.
Jaga terus ya keinginannya, semangatnya. Sampai selesai 30 juz. Kalau sekarang Amin. baru 30 sampai 30 juz. Amin. Yang baru lagi, Bu Nunung mau tanya. Yang belum ada suaranya sama sekali. Ada, Kak Didi ada di sini. Kak Didi ada nggak? Ngantuk kayaknya, nggak dengar suara Bu Nunung. Fatwa atau Rifat siapa yang sudah 30 juz? Ziada udah dua-duanya. Ya ada dua-duanya. Sejak kapan nak mulai mau untuk menghafal Quran? 2 tahun yang lalu, Bu. Apa yang memotivasi untuk mulai menghafal Quran? Mau jadi ahlullah sama ngasih mahkota untuk orang tua. Dari mana dapat motivasi tersebut? Dari Orang tua. Dari orang tua. 2 tahun sekarang sudah berapa jiadahnya? Ya, 30 juz. 30 juz, Masya Allah. Dimungkinkan ya, nak ya, dan diamalkan apa yang sudah dihafal. Mudah-mudahan Allah kasih berkahan bagi kedua orang tuanya dan juga bagi anak-anak semuanya istiqomah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat. Ketemu kendala nggak? Pasti ya? Iya. Apa tuh kendalanya? Boleh diceritakan? Malas, Bu. Malas. Iya. Kalau malas, kemudian apa obatnya biar malasnya hilang? Refreshing. Olahraga, main-main. Olahraga, makan, terus? Nanti habis itu baru apa lagi? Refreshing ya, refreshing sebentar gitu ya. Ya. Oke, siapa lagi nih yang baru nih mau tanya? Nathan nih, Bu Nunung belum dengar suaranya. Nathan. Ya, Bu. Sudah punya hafalan, Nak? Udah, Bu. Ya, juz berapa? 1 juz. 1 juz. Sejak kapan ngapalnya? Dari kelas 6, Bu. Kelas 6. Jadi 1 tahun dapat 1 juz ya? 1 bulan, Bu. Ya? 1 bulan. 1 bulan dapat 1 juz. Itu 1 bulan rutin tuh, nggak pernah ada bolongnya, ngapal aja tuh. Gak terlalu, Bu. Kadang-kadang ada juga. Ya. Jadi 1 bulan tapi fokus, ditarget nggak tuh? Gak terlalu, Bu. Nggak terlalu ya. Kalau ditarget bisa lebih cepat berarti ya, Insya Allah. Tahun bisa 30 juz. Udah bikin target ya untuk bergabung di Bait Quran nih sampai mau berapa lama menyelesaikan 30 juznya ya? Ya, semangat terus Nathan, mudah-mudahan Allah mudahkan dan perbaiki terus niat sehingga kata Bu Kurnia tadi kalau kita minta ridhoan dari Allah, semua aja dikasih sama Allah. Bahkan diampuni semua dosanya. Asyam nih, aduh tiap hari pegang dagu, nah udah kayak orang punya utang banyak banget ini. Asyam, nah, dengar pula dia. Jadi menghafal Quran ya Bu Kurnia ya, tentunya banyak kendala, banyak gangguan. Tidak cukup kita tahu motivasi, kemudian kita tidak berusaha untuk menjalaninya. Ya, silakan Bu Kurnia, nanti Bu Nunung closing lagi di belakang. Makasih Bu Ana. Saya Kurnia, bagaimana, ada yang disampaikan kembali atau sudah cukup?
Mikrofonnya Ibu diaktifkan. Udah cukup, Bu. Sudah cukup. Oke. Ananda, semua ada yang ingin ditanyakan terkait materi motivasi penghafal Quran hari ini? Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya? Oke, kalau sudah, jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Kurnia yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yang ini tentang motivasi Al-Quran. Sedikit merangkum apa yang disampaikan, bahwa tujuan menghafal Quran, niatkanlah hanya untuk mencari ridho Allah semata, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amalan-amalan orang yang mencintai Al-Quran, maka ia akan diberikan ganjaran berupa apa? Jasadnya itu akan utuh di dalam kubur. Kemudian dia akan mendapatkan jubah kehormatan, gelang-gelang, mahkota, bahkan dapat menarik saudaranya, orang-orang terdekatnya, orang tuanya itu ke dalam surga melalui pintu apa saja. Ada 3 jenis para penghafal Quran. Yang pertama, minhum zolimun, ya, yakni yang zolim. Apa itu yang dimaksud dengan minhum zolimun? Para penghafal Quran yang tidak mengamalkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Yang kedua, itu ada muktasid, ya, golongan yang di tengah-tengah, yakni para penghafal Al-Quran yang hanya menghafalkan Al-Quran untuk dirinya sendiri, tetapi tidak diamalkan. Dan yang ketiga ini, sabikun bil khairat, menghafal Al-Quran yang mendakwahkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Nah, your life is your choice. Pilihan manakah yang akan kalian ambil? Mau yang minhum zalimun, muktasid, atau sabikun bil khairat. Oke. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Sada 2020. Belajar. Mengamalkan. Santri Bet Qurani. Samsul kelahiran kami, pemuda kasih perubah dunia. Bir. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara ngilu-ngilu? Bisa dengar ke suara ngilu-ngilu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kreatif Zain dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama kami di Indonesia Channel, Inspirasi Dunia Islam dan Keutamaan Beramal, yang pada 12 keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dan sebelum kita masuk biasa, subscribe dan aktifkan juga ikon loncengnya notifikasi video terbaru yang menarik. Silakan kontrak 9 bagi kehidupan dunia dan akhirat. Menghafal Al-Quran ibadah sebagai tujuan hidup dalam Islam jika dilakukan ikhlas karena Allah dan bukan untuk mengharapkan pujian di dunia, sebagaimana fungsi Al-Quran dalam kehidupan dan keajaiban Al-Quran di dunia. Bahkan salah satu ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah mereka yang memiliki hafalan Al-Quran sebagai cara dan bentuk manfaat membaca Al-Quran setiap hari. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm
wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran sebagai sumber syariat Islam, sebagaimana makanan halal, minuman halal menurut Islam, makanan haram menurut Islam, hukum pernikahan dan hukum fikih muamalah jual beli. Tentu saja ini dapat menjadi motivasi kita untuk belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Bahkan tidak hanya keutamaan untuk diri sendiri, seseorang menghafal Al-Quran juga akan memberikan keutamaan untuk keluarga, terutama kedua orang tuanya. Berikut ini adalah 13 keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hati tidak akan pernah dalam hadis yang diriwayatkan hamba, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Memperoleh penghormatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecek kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran mereka. Setiap laki-laki dari mereka ditanyakan sejauh mana hafalan Al-Qurannya. Kemudian seseorang yang paling muda ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak Al-Quran yang telah engkau hafal, hai fulan? Ia menjawab, aku telah menghafal surah ini dan surah ini. Ya, dukung Yufik TV dengan belanja di Yufik Store. www.yufik.store.com. Hehehe. Ada trouble. Ada trouble nih ininya, videonya. Ya, dukung Yufik TV dengan Pahala penghafal Al-Quran. Pertama, dia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua, orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Ketiga, diutamakan untuk menjadi pemimpin jika dia mampu memegangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat Al-Quran dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Keempat, kedudukan hafid Al-Quran di surga sesuai banyaknya ayat yang dia hafal. Nabi Shallallahu Alaihi Ya, silahkan live. Ada trouble sama laptop Bu Nunung. Kita ketemu lagi besok. Tugasnya meresum ya, meresum materi yang disampaikan oleh Bu Kurnia. Terus nanti difotokan tulisannya yang rapi ke wali kelas masing-masing.
apa sih beda jabatan struktural dengan fungsional? Maka nanti juga beda fungsional umum dengan fungsional khusus. Saya fokus kepada fungsional dulu. Fungsional umum yang dulu itu di mana pustakawan masuk dalam fungsional umum itu adalah jabatan fungsional yang dia itu diperlakukan kenaikan pangkatnya seperti kenaikan jabatan struktural. Jadi seperti caraka itu ya, caraka, kemudian pemroses pengolah data, pemroses kepegawaian dan sebagainya. Jadi kenaikannya itu reguler tiap 4 tahunan. Ya. Nah, berbeda dengan jabatan fungsional di mana PLT ada sekarang masih dalam jabatan fungsional juga sejak terbitnya Permenpan RB nomor 10 tahun 2000 nomor 3 tahun 2010 itu. Ada dosen, ada guru, peneliti, auditor, pustakawan, arsiparis, sampai kemudian